pagi dan selamat datang di rumah Tuhan. Welcome to the family. Dan mari kita lihat kiri kanan, berikan salam sehati, katakan shalom. Saudara. Wah, luar biasa. Ketemu teman-teman lama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Boleh berkata amin. Puji Tuhan, kita ada di rumah Tuhan dan biarlah pagi ini Tuhan berbicara lebih kepada kita, melihat situasi dunia, lihat keadaan yang ada, tidak pernah akan menjadi lebih. Nubuat firman Allah semua pasti sedang digenapi. Ya, tapi kita bersyukur kita bisa tetap tegar. Stay strong, katakan amin, saudara. Tetap tegar artinya ada masalah, ada hal yang datang dalam hidup kita yang bisa tiba-tiba tanpa saudara sadari, begitu tiba-tiba. Ya. Kalau saya mendengar laporan dari teman-teman saya yang ada di Kiev, yang ada di Ukraina, dalam pertemuan Transformable, dalam doa, wah, hari-hari ini mereka terpisah dari anak-anak orang tua, nggak keluar, nggak bawa uang, rumah ditinggal, hancur-hancur, infrastruktur semua rusak, tidak ada jaringan, semua ngungsi, terpisah-pisah, banyak yang sakit, banyak yang mati, banyak yang karena invasi daripada Putin Rusia. Tapi kita bersyukur hari ini kita bisa berdoa untuk Indonesia. Kita bersyukur kita bisa berdoa untuk bangsa Kamboja. Dan kita bersyukur hari ini kita ada di rumah Tuhan. Boleh katakan amin sekali lagi. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang berkenaan dengan hari ini tentu tegar. Ada satu nyanyian yang tentunya pas dengan firman Tuhan hari ini. Lingkupiku dengan sayapmu, katakan naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Katakan, hide me now, lingkupi. Hide me under your wings. Terima kasih Tuhan. Cover me within your mighty hand. Hallelujah. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you. Di saat badai, bergelora. Angkat suara saudara, katakan, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Engkau Bapa bagi hidupku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab
Kudus yang ajaib, yang hidup, Engkau ada di tengah-tengah kami. Allah Tuhan, Engkau berbicara melalui firman-Mu, melalui mulut dan bibir hamba-Mu. Kuduskan firman-Mu. Buka hati kami untuk Engkau Tuhan, dan Engkau berbicara supaya kami semua yang lemah-lemah jadi kuat. Kami yang berbeban berat, pasti Kau angkat, beri kelegaan. Bahkan yang sakit, bahkan yang ada di rumah, yang sedang bergumul, Tuhan pembuka jalan itu. Semua yang lemah, yang sakit, pulihkan, sembuhkan. Supaya kami semua masih diberi kesempatan menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tolonglah gereja-Mu, tolonglah setiap senior, couples, family, single parent, single anak-anak muda yang hadir pagi hari ini. Tuhan mengasihi kami. Dan sebab itu kami pagi ini memberikan waktu yang terindah untuk duduk mendengarkan pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, semua kita katakan, amin. Silakan duduk, saudara, berikan tepuk tangan, haleluya. Baik, apa kehendak Tuhan di masa sukar? Tentunya kita diminta untuk tetap tegar. Puji Tuhan, saudara. Semua pria normal bermimpi untuk menjadi pahlawan. Bahkan banyak wanita yang menjadi pahlawan. Untuk keluarganya, untuk komunitas, untuk bangsa. Tapi tidak banyak yang tahu apa saja yang harus menjadi sebuah pengorbanan untuk seseorang dikatakan pemenang atau pahlawan. Saudara, Allah menciptakan manusia memang, Adam dan Hawa. Dan Dia berkata di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Yang pertama, penuhi bumi. Taklukkanlah itu. Conquer it. Dan yang ketiga dikatakan berkuasalah. Have dominion. Atas semua yang disediakan Allah untuk manusia menikmatinya. Saudara. Nah, kita mengerti hari-hari ini. Butuh orang-orang yang berbuat sesuatu untuk mengubah keadaan. Walaupun di tengah keadaan yang berat, di tengah keadaan tekanan, keadaan yang tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu. Di mana ada keleluasaan, di mana ada hal-hal yang dimudahkan, tapi melewati masa pandemi ini ada banyak hal yang sukar. Beberapa orang mungkin berkata, bagi saya Pak Johan semuanya aman, semuanya oke, semuanya bagus, bahkan saya berlipat ganda, saya katakan haleluya. Tapi kan mayoritas banyak sekali dari kesaksian-kesaksian tiap Sabtu yang saya dengarkan, saya ikuti di Menara Doa Puasa, di City Tower maupun di BCS Singapura. Kita melihat banyak kesaksian orang-orang yang struggle, yang bergumul. Anak-anak muda yang mau menikah, yang sudah menikah bagaimana mencukupkan untuk keluarganya. Yang sudah senior bagaimana bisa memberi lebih banyak lagi dan mendapat sesuatu untuk dibagikan pada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini biarlah kita mengerti ada banyak pahlawan yang melakukan sesuatu untuk orang lain walaupun hal yang paling kecil. Contoh, tiba-tiba di sebuah kolam renang, di sebuah apartemen ada seorang yang kecemplung, ya, seorang wanita yang kecemplung ternyata nggak bisa berenang dan lagi megap-megap seperti saya pakai masker ini megap-megap. Tapi ada seorang yang tiba-tiba dengan pakaian lengkap dia terjun demi dia tidak peduli harus punya baju renang. Dia terjun mengangkat, menarik orang itu ditolong selamat. Ada seorang pria yang tiba-tiba mendengar ada kebakaran di sebuah tempat dan dia berlari ke tempat itu tetangga dan ternyata ada jeritan seorang anak yang terkunci di dalam sebuah tempat di dalam rumah itu. Mumpung api belum menyala besar dia langsung masuk melompat, tidak mempedulikan dirinya untuk demi menyelamatkan seorang anak yang pasti akan mati kalau tidak ditolong. Pahlawan. Ada satu keluarga muda datang sama saya dan berkata, Pastor Johan, saya harus hari-hari ini memperhatikan anak-anak saya yang masih kecil-kecil, para remaja.
Karena daya tarik dunia, karena dunia sosial media, karena gangguan gaming, karena apa yang ada yang mengganggu anak saya. Kalau saya tidak tolong dia anak saya tidak menjadi seorang anak yang baik nantinya. Karena pengaruh yang buruk daripada keadaan dunia akan menarik, membuat iman anak saya akan distorsi dan akan hilang. Sebab itu saya memberi waktu dengan istri untuk sungguh-sungguh menolong, mendampingi, dan membimbing anak saya. Saya katakan excellent. Saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita berkata, Tuhan, terima kasih untuk semua keadaan. Ada orang-orang yang terjun melayani masyarakat, terjun melayani bangsa di segala bidang kehidupan, baik di olahraga, baik di ekonomi, baik di berbagai bidang, sehingga bangsa ini terangkat harkat dan derajatnya. Untuk itulah kami di Singapura juga mulai melayani sejak 12 tahun yang lalu untuk tenaga kerja wanita Indonesia yang ada di Singapura. Dan kami membuat program development. Siapa yang mengajar? Semua gratis, semua volunteer. Para guru, mereka adalah sarjana berbagai bidang, S1, S2, bahkan ada yang S3. Bahkan ada bos-bos di kantor yang terjun. Setelah ibadah pagi seperti ini, mereka melayani, mengajar para tenaga kerja wanita Indonesia. Mereka menjadi pahlawan. Pahlawan devisa untuk bangsanya. Mereka pulang. Kalau saya pergi ke Filipina pada hari bulan Desember, pada waktu Natal, dan mereka meminta saya berkhotbah di sana, saya selalu melihat balik bayan, rombongan demi rombongan dari tanah Arab, dari berbagai negara Asia, orang-orang Filipina, jumlahnya puluhan juta pulang. Dia adalah pahlawan devisa. Tolongin keluarganya, bangunkan rumah-rumahnya, bangunkan desanya, membayar pajak, itu luar biasa, pahlawan. Seringkali seseorang berkorban, tidak mementingkan diri dan nyawanya demi menjadi pahlawan. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang sudah kerja sungguh-sungguh untuk keluarganya bahagia, untuk keluarganya menikmati. Berapa banyak ibu single parents, wanita yang ditinggal suaminya, janda apapun, yang kerja keras untuk membesarkan anak-anaknya. Dan anak-anak berkata, mamaku itu pahlawan. Saudara, hari ini kita tahu banyak sekali orang-orang yang membenci, dikatakan orang baik benci pada kejelekan orang jahat, ini pepatah kan saudara. Dan orang jahat benci pada kebaikan orang baik. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ada dua pemisahan firman Allah dalam kitab Wahyu. Di akhir zaman, Tuhan berbicara akan terjadi perbedaan, perpisahan. Yang cemar, yang jahat, terus. Tidak usah iri sama orang fasik. Tapi yang benar, yang baik, yang kudus akan terus menguduskan diri. Dan saya berdoa, saya percaya kita semua ada di tempat yang baik ini. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan? Haleluya, saudara. Akhir bulan ini kita berbicara tentang kehendak Tuhan. Sepanjang bulan ini kita bicara tentang the will of God. Apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Tapi saya ingin kita juga punya satu good will. Kemauan yang baik. Good will tidak hanya diberikan kepada perusahaan, kepada orang-orang berjasa, lalu dibeli saham kosong yang namanya good will. No. Tapi good will adalah sebuah kemauan baik yang diberikan. Kita bisa memutuskan sesuatu. Kita tahu kehendak Allah, kita tahu free will, kehendak bebas kita. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik untuk berubah, maka disebut dengan good will. Saudara, ada banyak pria, ada banyak wanita hari ini, demi kepuasan sesaat, demi kenikmatan sesaat, demi harta, demi tahta, demi kekuasaan. Mereka ingin bebas dari tanggung jawab dan melakukan banyak hal yang tercemar. Yang berakibat pada kehilangan martabat. Kehilangan harga diri, kehilangan, saudara, manhood, kepriaannya. Ini yang disebut dengan erosi kepriaan. Hari ini saya tidak hanya berbicara kepada para pria, tapi saya akan mulai dengan para wanita juga. Dunia kita bergerak maju dalam bidang teknologi, yes. Dunia bergerak maju dalam bidang-bidang yang lain yang luar biasa, tapi mundur dalam bidang moral dan tata susila.
Perhatikan apa yang ditayangkan hari-hari ini, bukan hanya di televisi, tetapi kalau sudah menggali, melihat tayangan-tayangan baik di YouTube maupun pesan-pesan pribadi, wah, baik TikTok maupun yang lain-lain, saudara akan melihat betapa dua sisi ini berjalan bersamaan. Karena dunia semakin tua dan Tuhan segera akan bertindak melakukan sesuatu, dan kita perlu bijaksana untuk melihat hari-hari ini dan tetap tegar menghadapi keadaan yang sukar. Saya ingin berbicara tentang peran daripada seorang wanita di saat sukar. The roles of a godly woman. Menurut saudara, apa artinya wanita saleh? Kalau saya tanya satu persatu, wanita saleh itu apa sih? Coba saudara jawab. Oh, dia adalah wanita yang beribadah kepada Tuhan. Oh iya. Oh, wanita yang jujur. Oh iya. Wanita berintegritas. Wanita yang sayang keluarganya. Wanita yang siap untuk jadi istri yang baik. Oh yes. Wanita yang melayani Tuhan, yes, itu wanita saleh. Saudara, Alkitab mengisahkan tentang seorang wanita saleh, seorang pemudi yang sangat beruntung, tapi saya tahu itu Tuhan. Namanya Esther. Ratu Wasti disingkirkan. Raja Ahasuerus memilih di antara sekian banyak manusia wanita yang cantik, namun tampillah seorang wanita Yahudi muda namanya Esther. Dan saudara pasti ingat kisah for a such time like this. Untuk waktu seperti saat ini. Ini sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Mordekai, paman daripada Esther. Paman daripada Esther ini seorang yang beribadah kepada Tuhan. Dan dia telah menyiapkan kemenakannya ini untuk dibimbing, dibina, dilatih. Supaya dia bisa menjadi permaisuri. Dan ternyata dalam pemilihan calon ratu, Esther terpilih. Saudara, Esther jadi permaisuri tidak seperti istri yang bebas bisik-bisik sama suami. Enggak bisa, saudara. Bebas seperti istri yang bisa mengatur suami. Enggak. Ketemunya aja jarang. Kecuali raja mengedangkan tongkatnya. Dan Esther lihat, dia harus tunduk. Dan kalau dikedangkan tongkatnya, dipanggil namanya, baru dia melihat sedikit, lalu tunduk. Dia mendapat perkenanan suami atau raja. Wah, ini zaman luar biasa, saudara. Sama kalau saudara lihat hari ini di Thailand, itu istri atau permaisuri raja harus merangkak. Wah, bagi saya berat, saudara ya. Bayangkan kalau saya panggil Bu Betty, dia merangkak. Wah, enggak normal, saudara. Bukankah kita disandingkan untuk equal, untuk menjadi teman pewaris kasih karunia? Katakan amin, saudara. Tapi para pria-pria kerajaan waktu itu tiba-tiba terbersit kabar, terdengar berita negatif. Mordekai dengar bisik-bisik berita, belum ada sosial media, belum ada gadget, belum ada WhatsApp. Orang-orang Yahudi akan dianiaya, akan dibunuh di seluruh antero negeri yang ada di dalam jajahan Persia. Lalu dia datang kepada Esther dan dia berkata, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Terancam, saat berat, saat sukar, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. For such a time like this. Engkau dipilih, engkau didudukkan di istana. Jangan tinggal diam. Jangan melihat ini comfort, ini keadaan baik. Saudara, apa yang dinasihatkan oleh Mordekai, Esther lakukan. Apa yang dilakukan? Dia puasa. Dia berpuasa dan seluruh orang Yahudi di seluruh negeri diberitahu pelan-pelan tanggal sekian, hari sekian kita puasa. Meminta belas kasihan Allah supaya apa? Laknat, kutuk, pembunuhan massal, massakre tidak terjadi atas bangsa kami. Saudara, apa yang dilakukan Esther, seorang wanita saleh, a godly woman. Ternyata mengundang kuasa Allah bekerja. Cerita sebaliknya, semua orang-orang yang merancangkan yang jahat, merekalah yang harus mati, bukan orang-orang Yahudi. Mordekai diangkat tinggi oleh raja. Dan saudara, kita tahu kisah buku Esther. Alkitab menuliskan tentang tokoh Esther ini.
sebagai judul buku, hanya 2 di Alkitab, Perjanjian Lama, Ruth dan Esther. Karena Esther wanita yang muda sekali, tetapi memiliki hikmat kesalahan yang luar biasa dan ketaatan akan Allah. Dan dia peka terhadap situasi. Jangan mentang-mentang dia selamat menjadi permaisuri raja, dia tidak akan dibunuh. Begitu raja keluarkan peraturan, dekrit raja, semua Yahudi mesti mati, saudara. Sebab itu Mordekai kasih tahu dia, kalau kamu nggak tolong, pertolongan datang dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu juga akan mati di sana. Tapi siapa tahu, mungkin justru saat yang seperti ini, saat kritis, saat beban berat, saat ketakutan, saat ancaman. Saudara, saya mengikuti berita-berita dunia. Dan dari berbagai kelompok yang memang bisa dipercaya. Setelah pandemi ini selesai, tidak semuanya serta-merta nyaman. Endemi pun bukan sesuatu yang enak untuk didengar. Endemi juga mematikan. Hari ini pun di Singapura, walaupun tiap hari 6.000, 7.000, 10.000, tapi masih ada selalu yang meninggal. Berbeda di zaman waktu Delta untuk Singapura ya. Kok di masa Omikron lebih tinggi? Oke, saya tinggalkan dulu Omikronnya. Di tahun-tahun ke depan, 7-8 tahun ke depan akan ada satu badai yang lebih hebat selain COVID, yaitu climate change, perubahan iklim yang sangat fatal. Global warming, pemanasan suhu bumi. Karena polusi dan lain sebagainya yang ada dan pembakaran dan semua yang ada di bumi ini telah menyebabkan suhu iklim berubah secara total, dan itu mematikan, itu menimbulkan gelombang banjir, itu menimbulkan tsunami, gunung meletus, dan semua hal manusia dan kelaparan dan sulit pangan, saudara. Dan itu lebih hebat daripada pandemi, dikatakan. Nah, bagaimana kita yang ada di Indonesia? Saudara yang ada di ibu kota, dan saudara-saudara yang ada di rumah dimanapun berada, saudara sedang menikmati firman Tuhan hari ini. Apakah kita tinggal diam? Bagaimana dengan wanita-wanita yang ada? Puji Tuhan di gereja kita, Tuhan telah membangun pelayanan wanita, women of impact, wanita yang memberi dampak. Berdampak untuk suaminya, berdampak untuk keluarganya, berdampak untuk anak-anaknya, berdampak untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, berdampak untuk Tuhan. Saya berdoa wanita-wanita muda yang mau, pria-pria yang mau beristri, wanita muda, wanita-wanita yang pilihan, doakan supaya mereka menjadi seperti Esther. Suatu kali saudara saya mendengar berita seorang menyaksikan, menceritakan kepada seorang hamba Tuhan bagaimana keadaan di Rhodesia. Sebuah perang yang ada di Rhodesia setelah 15 tahun menjadi Zimbabwe, Rhodesia. Berarti Zimbabwe yang mana? 15 tahun peperangan yang sengit di perbatasan mereka. Dan akibatnya pria-pria harus pergi perang. Pria muda, pria tua. Saudara bisa lihat kalau bicara perang hari ini, kalau sudah buka di sosial media, bagaimana penderitaan yang ada di Ukraine. Cuma asap, debu, mana makanan, mana air condition, mana air sedih. Orang antri jauh-jauh, di mana ledakan bisa muncul di mana-mana. Orang terpisah, anak-anak digendong, orang tua tidak bisa berjalan. Saudara, itu terjadi di Rhodesia. Tahun 1964 sampai 1979, 15 tahun. Pria-pria, suami-suami diutus perang. Pergi ke perbatasan, tapi diatur, saudara. 6 minggu. Disebut dengan Bush War. Perang semak, padahal hutan, belukar. Suami-suami banyak yang cacat, banyak yang luka, banyak yang lemah. Harus pergi. Sementara, saudara, 6 minggu kemudian berganti yang lain pergi. Dan itu terus benar 15 tahun melelahkan, menakutkan, mencekam. Dan bagaimana dengan istri dan wanita-wanita muda? Kalau mereka kalah, mereka akan diambil, diperkosa. Dan hal-hal yang buruk yang terjadi untuk wanita dan anak-anak. Itu Afrika. Tapi kita melihat, ternyata para wanita, muda dan istri-istri yang ada, mereka justru kumpul. Ingat saudara, Rhodesia 82% Kristen.
Jadi mereka berdoa, kumpulan-kumpulan doa begitu serupa. Mereka mulai mengajari anak-anak, padahal nggak sekolah tinggi juga. Mereka memasak, mereka menyiapkan sesuatu, apa yang ada. Dan saudara, mereka semua bekerja keras untuk menolong suaminya, untuk menolong negerinya. Ternyata mereka berkumpul, berdoa, bertalu-talu. Mereka melakukan pekerjaan rumah tangga. Walaupun dengan khawatir karena beberapa terdengar tetangga mati suaminya. Tetangga anak laki besarnya mati. Air mata, tangisan. Tapi wanita itu berdoa. Sampai mereka dijuluki sebagai kaum Ester, saudara. Wanita-wanita kaum Ester yang ada di Rhodesia. Hasilnya luar biasa. Tiba-tiba bendera dinaikkan, orang pulang setelah 15 tahun. Kami perang selesai, kami damai. Tetapi menjadi Zimbabwe Rhodesia. Hasilnya apa? Pria-pria yang pulang tiba-tiba sebagian luka, sebagian cacat. Kok jadi loyo? Kok pasif ya? Kok nggak bergairah ya? Keladang ogah-ogahan. Karena selama ini bawa senjata, bawa segala macam. Sedihlah para wanitanya. Kok anakku kayak nggak punya harapan. Kok suamiku tiba-tiba menjadi seorang yang apatis. Sama anak, sama kami. Apa yang dilakukan para wanita? Kaum Ester ini berdoa lagi. Berkumpul lagi. Berbicara lagi. Bagaimana kita menolong komunitas. Bagaimana menolong keluarga-keluarga. Bagaimana teman-teman kita yang suaminya cacat. Yang nggak mampu kerja. Bagaimana mereka melakukan pelayanan diakonia. Pelayanan doa. Dan hasilnya Tuhan mendengar, saudara. Terjadi kebangkitan kembali kaum Ester di Rhodesia, Zimbabwe Rhodesia. Dan berita ini menyebar bahwa mereka para wanita berlaku bijaksana terhadap suaminya, terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, terhadap adik-adiknya. Terjadi kegerakan wanita kembali melalui doa dan terakhir. Para laki-laki di sana dikatakan mulai ditransformasi atau dipulihkan. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan? Tepuk tangannya masih lemas, saudara, lebih lagi. Ya, haleluya. Saya mengetuk hati saudara, di tahun ini, para wanita yang masih muda, yang akan menikah, yang sudah menikah, kembali lihat. For such a time like this, di saat seperti ini, engkau hidup di keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan sebagai wanita saleh, wanita bijaksana? Jangan cuma tinggal diam, jangan cuma tidak melakukan apa-apa, tapi mulai berkata, Tuhan, aku perlu dibekali lebih banyak. Aku akan ikut kom. Aku mau masuk dalam pelayanan-pelayanan doa. Tiap hari Rabu ada pelayanan di Women of Impact di tempat ini. Oh, tiap hari Sabtu ada doa puasa. Ada pelayanan untuk menolong, pelayanan diakonia, pelayanan masyarakat, pelayanan penginjilan, pelayanan di dalam gereja Tuhan. Dan diutus keluar. Jadilah wanita-wanita kaum Ester yang bangkit. Dan saya percaya doa itu sangat besar kuasanya. Boleh katakan amin? Dimulai dari yang simple, sedikit dulu. Lalu mulai terbiasa. Sebuah habit kan kebiasaan dilakukan, ya. Kalau sudah 3 minggu sudah rutin melakukan, lalu 3 bulan, wah sudah menjadi lifestyle, gaya hidup. Kalau enggak berdoa, tidak mendoakan anak-anak pagi, tidak mengutus anak sekolah, begitu. Kalau tidak menumpangkan tangan ke anak-anak dan menopang suami dalam doa, suami banyak urusan, suami-suami yang bekerja di marketplace banyak tekanan, tapi waktu engkau berdoa, engkau bisa memberikan hikmat itu kepada dia. Tuhan kuatkan engkau begini. Suami bilang, ini yang aku perluin. Aku sudah dengar khotbah di gereja, yes. Tapi ini dari istriku, istri masa mudaku yang dekat sama Tuhan. Menopang, menguatkan aku untuk melangkah. Dan saudara lihat, banyak sekali suami-suami hari ini yang baik karena punya istri yang kuat di dalam doa. Katakan amin. Saya tidak akan bicara tentang wanita terus, mari saya akan melangkah kepada pria. Haleluya. Kalau ada masa untuk kaum Ester, saat ini adalah masa untuk para Daniel. Saya akan bicara Daniel. The roles, peran daripada wanita pria-pria saleh di masa sukar. Apakah kita tetap tegar
menghadapi masa sukar, itu kehendak Tuhan. Yes, harus tetap tegar. Saudara, Daniel semasa remaja ditawan, diambil. Tapi di orang bangsawan, ini orang berhikmat. Ternyata dia ditawan dan 2 tahun diasingkan di kerajaan asing. Bahasanya dia nggak tahu. Sebab itu dilatih belajar bahasa baru, bahasa orang Kasdim. Dilatih tata cara lifestyle kehidupan orang Kasdim yang tidak mengenal Allah yang hidup. Daniel sebagai remaja ditaruh di tempat yang sukar sekali. Can you imagine? Bolehkah saudara pikirkan kalau saudara satu saat di satu tempat yang terasing, saudara nggak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Apakah di pekerjaan, apakah di satu bangsa atau di suatu negeri, apakah di kampus ataukah di tempat yang lain, saudara akan merasa canggung. Atau saudara ditempatkan di satu kelompok dalam pergaulan, dalam pelayanan di tempat kerja dengan orang-orang yang tidak seiman. Begitu. Bagaimana sikap kita? Daniel nggak peduli, saudara. Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap berlutut tiap hari. Itulah gaya hidup dia. Dan saudara, hal yang luar biasa. Maka hal yang pertama, Daniel membaktikan diri kepada Allah, devoted to God. Hari ini saya rindu para pria kita semua juga devoted ourselves to the Lord. Membaktikan diri kepada Tuhan. Dulu kalau gereja zaman dulu kan bukan beribadah, namanya berbakti. Hari Minggu kemana? Berbakti. Bagus sih saudara ya. Anak-anak berbakti sama orang tua kan begitu saudara. Daniel berbakti kepada Allah, membaktikan hidupnya devoted to God. Sehingga pada waktu dia masih sangat muda, tapi telah begitu cemerlang, dipilih raja setelah 2 tahun, seorang yang berhikmat, yang cerdas, yang bisa memberikan tafsir mimpi, itu Daniel, seorang muda Yahudi yang pindah ke negeri asing di Babel. Daniel hidup pada 3 periode raja. Nebukadnezar, Belshazzar, Darius. 3 raja orang kafir yang setiap saat bisa berubah, dipengaruhi untuk membuat keputusan-keputusan yang merugikan orang-orang Yahudi dan iman Daniel. Namun yang luar biasa, ada beberapa hal yang penting dalam ketetapan hatinya kepada Tuhan. Dikatakan Daniel, pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Di era modern kita kan banyak bergaul kiri kanan, tapi apakah kita mau mengorbankan menajiskan diri kita? Saya harap tidak sama sekali. Ada orang yang berkompromi, ada orang yang ya sekali-sekali lah, ya mabuk sekali-sekali lah. Yang aneh-aneh sekali-sekali gak apa-apalah ya. Masa kamu terlalu suci? Saudara, Daniel enggak. Daniel tidak. Dia belum menjadi petinggi di kerajaan. Tapi dari muda dia tahu bahwa Allah menuntun dia. Di tempat asing pun Tuhan punya rencana untuk dia. Ada kehendak Allah di tempat proses dia. Sebab itu dia berkata, Tuhan, ini Tuhan. Dan dia berkata kepada manusia, kepada pemimpin, food beverage, wakil-wakil raja, dia berkata, enggak. Saya berketetapan tidak menajiskan dan saya minta kepada pemimpin pegawai istana, the head of the office of the presidency or the kingdom. No. Supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Mau minum, mau makan, mau mabuk bisa. Bisa. Mau makan ini persembahkan berhala, mau hidup, bergaul, bisa. Tetapi Daniel berkata no. Saudara, kenapa? Karena nanti kita jumpai di Daniel pasal 6, di era Raja Darius, Daniel pada waktu mau ditangkap, karena dia tidak mau menyembah raja, maka dia akan dibuang ke gua singa. Maka dikatakan didapati di Daniel orang-orang, para pencari kesalahan yang ingin menangkap Daniel karena tidak punya kesalahan selain dalam hal ibadah. Maka dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, merendahkan diri. Everything is about God. Kita nyanyikan, all is about God. It's not me. It's not my family. It's not my empire. It's not my business. Everything is about Him. Itu Daniel. Berlutut. Rendahkan diri. Berdoa.
Saudara, hari ini kita diajar berdoa bukan cuma doa makan, doa mau tidur, doa mau pergi, doa naik pesawat, naik mobil. Tapi doa. Ada doa syafaat, ada doa ratapan, ada doa profetik, ada doa untuk healing, ada doa untuk memberkati bangsa, ada doa memberkati masyarakat, memberkati lingkungan, ada doa peperangan rohani. Karena roh teritorial yang jahat di udara itu sedang bekerja di bumi Indonesia. Tapi kalau kita bersyafaat mematahkan semua siasat iblis, maka doa itu sangat berkuasa. Boleh katakan amin, saudara? Daniel, seorang yang sungguh-sungguh berlutut, berdoa, dan memberikan puji-pujian kepada Allahnya tiap hari. Dari muda sampai dia mau ditangkap di gua singa. Dan Tuhan meloloskan Daniel. Kenapa? Karena dia seorang yang berbakti kepada Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, Daniel adalah seorang yang mengembangkan watak atau karakter. Godly character. Saya berdoa untuk para pria juga para wanita supaya kita semua, saya dan saudara belajar mengembangkan watak ilahi, watak Kristus dalam kita. Bukankah Yesus ada dalam kita? Kalau mau ditanya siapa sih role model yang ada di Alkitab, Yesus Kristus. Tidak bercacat, tidak bersalah, oh saudara. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh berdedikasi, seorang yang devoted to God, seorang yang mempunyai sifat-sifat ilahi Allah sebagai manusia 100%. Yesus tidak mengenal dosa dan membenci dosa, dan untuk itulah Yesus layak untuk menjadi domba Paskah yang akan merekonsiliasi kita yang berdosa dengan yang Maha Kudus. Itu Yesus. Daniel mengembangkan watak karakter yang godly. Dia tidak sombong. Satu kali raja bermimpi kan saudara. Mimpinya aneh, dia nggak mau beritahu. Tapi dia panggil ahli nujum, ahli jampi, ahli tukang tenung, tukang sihir. Saya nggak sedang berbicara Mandalika saudara ya. Dia panggil semuanya. Coba kamu terjemahkan mimpiku. Apa mimpiku? Terjemahnya apa? Semua kaget. Ketuanya yang ngomong. Tuanku raja sangat sukar. Tuanku cerita mimpinya apa, nanti kami coba cari tenung, kami cari jawabannya. Kata all the sorceries, all the dukun. Raja bilang, no, itu mah gampang. Aku mimpi apa, kamu dapatnya apa. Panggillah Allah ilahmu. Gak ada yang bisa. Raja perintahkan, tangkap mereka yang tidak bisa. Saya tunggu waktunya, tangkap, hancur-hancurkan rumah-rumahnya, bunuh mereka. Wah, saudara. Daniel mendengar, karena Daniel orang bijak juga. Siapa tahu dia panggil, dia kasih tahu pemimpin, wakil istana. Beri aku waktu dong. Aku mau doa kepada Allah yang hidup. Dan nanti kalau sudah, panggil aku ketemu raja. Daniel berani, saudara. Jadi katakan, makanya lagu sekolah minggu dulu, beranilah seperti Daniel. Begitu ya. Pemberani. Kalaupun dia mati, ya sudah. Tapi dia tahu bahwa Allah pasti akan membukakan tafsir mimpinya. Lalu dia, waktunya datang. Raja bilang, oke silahkan. Yang mulia, majesty, bla 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 bla. Aku datang bukan karena aku bisa, tapi Allahku. Allah yang hidup, yang telah memberitahu kepadaku. Raja engkau bermimpi, patung yang besar tinggi. Tapi dari kepalanya, lehernya, lengannya, badannya, pahanya, kakinya, sepatunya, semua beda-beda. Itu artinya berbicara tentang imperium, bangsa-bangsa. Dan saudara perhatikan, Daniel seorang yang menuliskan banyak tentang akhir zaman. Dan sekarang sedang digenapi. Dan di bagian sepatu di kakinya, itu besi campur tanah liat. Mana bisa, pasti runtuh. Satu, semuanya akan runtuh. Dia berbicara tentang kerajaan demi kerajaan yang akan runtuh. Kerajaan Babel, kerajaan Persia, kerajaan Greece, kerajaan Italia, Imperium Romawi, dan kerajaan-kerajaan yang akan datang. Tapi dikatakan ada satu kerajaan yang tidak pernah akan runtuh, yaitu kerajaan Allah. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan, saudara? Daniel ngomong, raja kaget. Daniel, engkau luar biasa. Dia sembah, saudara. Raja harusnya disembah, dia sembah. Karena ini Daniel mendapat hikmat. Bisa mimpinya persis patung besar runtuh satu-satu.
termasuk bagian kaki, besi dan tanah liat. Dan Daniel bilang, tidak ada yang kekal kecuali kerajaan yang tidak tergoncangkan. Daniel sedang bernubuat tentang akhir zaman untuk kita hari ini. Di waktu itu untuk Raja Nebukadnezar, diangkat dia menjadi petinggi di kerajaan. Nanti ganti Raja Darius, dia mau dimasukin gua singa, tapi Allah selamatkan. Terjadi lagi perubahan, terjadi lagi transformasi, terjadi lagi revival di zaman Daniel. Dia orang saleh, a godly man yang punya karakter watak yang luar biasa. Saudara, soal watak karakter hari-hari ini kita banyak tergoda, kita banyak diiming-iming. Yang pertama soal harta. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara, kaya boleh apa enggak? Saya tanya nih, kaya boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh cinta uang. Ya, apa-apa duit. Dihitung untuk rugi duit. Ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi Tuhan janjikan berkat di tangan kita. Yang namanya divine blessing. Katakan sama-sama, divine blessing. Itu milik saudara dan saya. Boleh katakan amin? Yang kedua, jangan kejar laba. Tadi dalam Voice of Pentecost bicara tentang ya cari profit, boleh. Tetapi Mazmur 119 ayat 36 berkata, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Pemazmur tahu. Kalau dia condong kepada laba, kepada keuntungan, wah, semua rancangan yang tidak baik, yang untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, itu dilakukan. Sebab itu dia berkata, condongkanlah hatiku kepada firman-firmanmu, nasihat-nasihat peringatanmu, dan jangan kepada laba. Saudara menerima blessing pelipat gandaan, kita baru diributkan, dan terus dia akan berlangsung, binomo lah, ya robot, trading lah, saudara. Saya baru mendengar, membaca juga, wah ngeri juga. Semua kelompok sederhana main ikut-ikutan, robot, padahal satu yang beruntung, pam! Itu yang diekspos, yang rugi puluhan ribu dan robotnya mungkin 1 juta begitu. Saudara, iblis sedang bekerja hebat. Dan ada orang yang pengen cepat kaya dalam instan dan merugikan orang lain. Dan ini gak benar. Yang ketiga, berbicara tentang karakter kita dibentuk oleh pergaulan. Pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15:33 berkata, janganlah kamu sesat. Mestinya kan kamu baik-baik. Tapi dikatakan jangan sesat ya. Kenapa sesat? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik yang dipupuk dari kecil, dari muda, setelah kenal Tuhan, tiba-tiba berubah. Di masa pandemi berubah begitu. Sayang, saudara. Ada orang-orang yang ngerti firman Tuhan, yang dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, yang setia sama Tuhan, tapi tiba-tiba bergaul salah. Yang membuat kebiasaan yang baik hilang. Sayang sekali, saudara. Dan Tuhan ingin kita hari ini mengalami perubahan karakter, supaya seperti Daniel, tahukan rahasia-rahasia mimpi kepada Daniel. Tidak mudah. Saudara, yang ketiga, yang terakhir, Daniel minta kekuatan dan bergantung kepada Roh Allah. Ask the Holy Spirit for strength, and his life depends on him. Daniel 6 ayat 3, maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa, the excellence spirit. Tuhan tidak memandang muka, jangan ragu. Jangan ada di antara saudara berkata, saya wanita, saya nggak punya kedudukan tinggi, saya nggak punya, kita nggak seperti Esther. Oke. Tidak semua kita juga punya kesempatan menjadi seperti Daniel. Di posisi kekuasaan tertinggi, uangnya banyak, otoritasnya besar, didengar orang, apa yang dia katakan semua orang tunduk dan dengar. Tidak. Tapi Tuhan bisa memakai kita di tempat-tempat di mana kita ada. Kalau kita mengundang Roh Kudus, Roh Allah. Menjadi Kristen tidaklah berarti kalau saudara tidak kontak dengan Roh Kudus. Rasakan kehadirannya. Penting, saudara. The presence of God. Sekali lagi, sangat penting yang namanya hadirat Allah. Dia hadir.
Kalau Kristen kita sudah nggak merasa dia hadir, cepat datang ke gereja, cepat datang berdoa, datang menyembah, buka CD, buka video, buka apa itu YouTube, mulai dengarkan, mulai kau katakan Tuhan, seperti aku dulu ngalamin kasih mula-mula, aku nggak mau kehilangan kasih. Roh Kudus. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Sebab itu dengan excellent spirit, raja yakin dia memimpin, dia dikasih kuasa, pasti beres. Saudara, hari-hari ini yang muda, yang tua, yang diberi kesempatan untuk memimpin usaha, pekerjaan di bidang apapun, andalkan Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Dia pasti bicara di hati nuranimu. Dia menegur, mengarahkan. Dia akan berikan warning. Dia akan berkata no, dia berkata oke, dia berkata stop dulu, dia berkata mundur. Jangan diterjang, bahaya untuk engkau. Saudara, jadilah peka dengan kehadiran Roh Kudus. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Wisdom and understanding. Ini yang kita perlukan di hari-hari yang tidak menentu. Berita bisa berubah, keadaan bisa berubah, badai bisa datang kapan saja. Dikatakan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, 10 kali lebih cerdas. Karena excellent spirit. Sehingga dia bisa melakukan sesuatu dengan excellent service. Saudara yang bekerja di bank, saudara bekerja di travel, saudara bekerja di online, lakukan pelayanan dengan excellent. Kadang-kadang rugi, tetapi yang penting customer puas. Kadang-kadang engkau rasa nggak untung dalam bulan ini, tapi yang penting engkau jaga reputasi. Ini penting. Sebab itu kita melakukan pelayanan juga excellent di tempat ini. Kami melatih, Pak Heri melatih semua tim, layani dengan baik. Supaya jemaat juga masuk, ruangannya wangi, bersih. Seperti sebuah hotel begitu. Layani dengan baik. Ada yang sakit, ada yang kekurangan, ada yang mengalami butuh pendampingan, ada yang butuh ditolong. Layani dengan baik. Dan tim gereja kita melayani dengan baik. Ada yang perlu pelajaran rohani, ada yang perlu diajar, guru-guru mengajar. Ada yang perlu anak-anak mereka dibimbing. Anak-anak kita Little Arrow. Ya saudara, ini anak panah yang kecil ini hebat. Pelayanannya meluas. Yang ikut semua anak-anak kecil, saya lihat luar biasa, kecil-kecil bisa berdoa sambil nyomot tempe, saudara. Dia tutup mata tapi dia ambil makanan karena lapar. Saya bilang gak apa-apa, silakan aja. Sebentar lagi kita akan ada Alpha program. Kiranya saudara yang belum pernah ikut, coba nanti minggu depan diumumkan, ikutlah. Supaya kita ngerti, wah ternyata menjangkau jiwa dengan cara yang mudah. Waktu kita tidak sombong rohani. Excellent service bicara tentang humility. Kerendahan hati untuk menerima orang lain apa adanya, tapi kita tetap pegang prinsip kebenaran. Saya berdoa hari ini, hidup dalam agenda Allah, kita harus siap menghadapi risiko. Daniel pun siap, masuk gua singa, oke, tapi Allah bersama dia. Dia tidak takut. Saudara, hari ini sebagai kata penutup, saudara dapat menjadi pahlawan iman buat keluarga dan bangsa dengan semangat Esther. Dengan excellent spirit, roh yang luar biasa dari Daniel. Bacalah, renungkan. Dan nanti waktu-waktu akan datang, saya akan berbicara tentang akhir zaman. Karena kita mesti melihat bagaimana Daniel, nubuatan penglihatannya sedang digenapi hari-hari ini. Sesuai dengan Yesus dan juga kitab Wahyu. Tuhan tidak hendak mengubah pribadi saudara, tapi dia minta persembahan hidup dan hati kita untuk Tuhan. Ingat, Tuhan tidak mengubah kita, tapi dia mau persembahan hati kita, sehingga kau diberikan kapasitas yang lebih besar. Jadilah pria dan wanitanya Allah di saat seperti ini. In such a time like this. Be a godly man and godly woman of God. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit berdiri, saudara. Buka tangan saudara di hadapan Tuhan, katakan, aku berserah. I surrender all. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku
katakan dari masing-masing saudara penyerahan. Aku berserah. Saudara yang ada di rumah, nyanyikannya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Biarlah kita mulai bulan ini dan selanjutnya membaktikan hidup kita untuk Tuhan saja. Jangan duakan Dia. Haleluya. Biarlah kita mengembangkan watak atau karakter Kristus dalam hidup kita. Ada perubahan yang mendasar. Dan yang ketiga, biarlah hari-hari ini kita bergantung kepada Roh Kudus, sumber kekuatan kita. Sekali lagi, mari angkat kedua tangan kita, katakan nyanyian ini. Aku berserah. Ini doa kami gerejamu hari ini. Kaum Esther dan pria-pria Daniel yang ada di gerejamu. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sembah Dia, Kuria lama syana bakara motoku. Ini lama ya lama siki lama. Oh Yesus, dengar doa kami. Jangan Tuhan lalui setiap pria wanita, anak-anak muda di sini. Kami mau jadi istri yang baik, kami menjadi pemudi yang baik, kami menjadi calon istri, calon suami yang baik. Bahkan kami menjadi pria wanitanya Allah untuk masa seperti ini. Oh, yang sudah berbahasa mulai angkat doa saudara. Tuhan, Tuhan, Engkau terlalu baik. Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mengasihi Jakarta, Engkau mengasihi kami. Dan saat ini kami angkat tangan kami. Kami menyerahkan hidup kami. Kami pakai kami Tuhan. Di saat-saat seperti ini, kami mau bangkit dalam nama Yesus. Kami memberkati semua jemaat yang tersebar di berbagai tempat, yang ada di rumah-rumah. Tolong Tuhan, supaya kami semua mulai bangkit. Dan kami tahu pertemuan ibadah seperti ini, di mana hadirat-Mu kuat, itu akan menopang kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Allah kita luar biasa. Berapa banyak yang di sini diberkati dengan penyampaian firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya saudaraku. Boleh kasih jempol virtualnya yang di YouTube, Facebook, bahkan di Zoom, silakan. Kita sama-sama mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kita agar setiap pria, wanita hidup di dalam Kristus Yesus dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Kita bersyukur untuk penyampaian sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Johanan Doyo. Pesan khusus, pesan ilahi yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kita agar kita semua sebagai pria-pria Allah, sebagai wanita-wanitanya Allah, melakukan kehendak Tuhan sampai garis finish. Seperti Rasul Paulus, aku mencapai garis finish, aku memelihara iman, aku mengakhiri pertandingan dengan baik dan benar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya Esther diurapi Tuhan, Daniel diurapi Tuhan, wanita-wanita Allah diurapi Tuhan, para pria semua diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Yuk menjadi alat pilihan Allah, rekan sekerja Tuhan. Bukankah firman-Nya katakan, kitalah umat pilihan Allah, imamat rajani, bangsa yang kudus. Allah memberkati kita semua. Yuk sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya.
Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bersama-sama dengan keluarga besar BIC Hong Kong Kowloon yang mengikuti melalui Facebook. Shalom. Kami terus menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru yang YouTube. Shalom. Bahkan yang di Zoom. Shalom. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bahkan bersama-sama di dalam ibadah online bersama keluarga besar BIC Hong Kong Kowloon. Kami terus menantikan dan kami terus menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara di minggu-minggu berikutnya. Kita terus berdoa nanti pada waktunya Tuhan Hong Kong dipulihkan, Hong Kong disembuhkan, dan kita dapat bersama-sama kembali untuk kita bertatap muka seperti gereja Tuhan yang tadi yang ada di Jakarta sudah Tuhan sertai, bahkan Tuhan tolong, dan mereka bisa kembali ibadah secara tatap muka. Dan kita yakin dan percaya kita semua yang di Hong Kong pun ada waktunya Tuhan. Roh Kudus memampukan dan menguatkan kita. Amin ya. Yuk sekali lagi bertepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita sama-sama yuk tundukkan kepala. Kita sama-sama mau berdoa buat persembahan. Kita mau serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bahkan persembahan yang akan kita bawa di dalam hadiratnya, kita memberikan dengan sukacita surga berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Berkatnya dinyatakan. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur ya Allahku untuk setiap kasih penyertaan Tuhan. Bahkan firman-Mu yang memberkati kami semua, mengubahkan kami, dan firman-Mu yang akan bertumbuh subur, bahkan berbuah lebat dan berakar kuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan secara online Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mengurapi setiap tangan-tangan yang memberi persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan yang lain-lainnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap usaha keluarga, setiap pekerjaan kami semuanya diberkati berkali-kali lipat sesuai dengan janji firman Allah. Karena kami percaya Allahku akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan dengan penuh sukacita surga yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, 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 haleluya. Karena seperti biasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di penghujung bulan Maret. Kita sama-sama mau berdoa bagi rekan-rekan kita yang berulang tahun di sepanjang bulan Maret. Bapak Ibu Saudara, bila namanya belum tercantum, boleh nanti Bapak Ibu Saudara tulis di kolom chat. Nanti kita sama-sama berdoa dan kita akan merevisi kembali agar di minggu-minggu bahkan di tahun-tahun berikutnya kita akan memperlengkapi data-data yang ada. Kita sama-sama yuk, kita mau berdoa bagi setiap rekan-rekan kita yang berulang tahun di Gereja Tuhan BIC Hong Kong Kowloon. 5 Maret ada Hernik Widayanti, 6 Maret Helsa Rudiana, 6 Maret Veronica Darwanti, 8 Maret ada Sunarmi Emi, 9 Maret ada Bu Wida. Ini 8 Maret kalau nggak salah ada 2, ada Emma juga ya Bapak Saudara, ini saya ketimpa. 10 Maret Dewi Ratnasari, 11 Maret Sandi, 14 Maret Lindo, 15 Maret Sriani, 19 Maret Ani Marlena, 23 Maret Ririn Sari, 27 Maret Suarsih, dan 29 Maret Herina. Bagi setiap rekan-rekan semua yang berulang tahun, boleh reaction, terus lihat di situ ada raise hand, semuanya raise hand. Siapapun yang berulang tahun di sepanjang bulan Maret, silakan yang berulang tahun di sepanjang bulan Maret boleh semuanya raise hand. Kita sama-sama mau berdoa. Bagi yang di Facebook yang berulang tahun juga di sepanjang bulan Maret boleh angkat tangannya. Yang di YouTube juga boleh angkat tangannya. Yuk, tapi sebelum kita berdoa bagi rekan-rekan teman-teman kita semuanya, kita mau naikkan satu puja, kita naik sama-sama menyanyikan lagu ulang tahun saudaraku ya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi yuk. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sama-sama mengangkat tangan kita. Kita mau mendoakan setiap nama-nama yang berulang tahun, bahkan rekan-rekan kita yang berulang tahun di sepanjang bulan Maret ini. Kami mengucap syukur Bapa. Kami serahkan setiap hamba-hambamu yang berulang tahun di sepanjang bulan Maret ini. Kami percaya Tuhan yang terus mengurapi, Tuhan yang terus memberikan hikmat, menambah-nambahkan hikmat kebijaksanaan dalam setiap kehidupan mereka, bahkan di dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap apa yang dikerjakan mereka dibuat Tuhan Yesus berhasil. Bertambahnya umur di bulan ini, di tahun ini, bertambah juga iman, kerohanian mereka, kerajinan mereka on fire, lebih lagi berapi-api di dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya Tuhan yang terus mengangkat setiap kehidupan anak-anakmu, hamba-hambamu nih Bapa. Dan biarkan di umur yang Tuhan sudah percayakan kembali di tahun ini, mereka lebih giat lagi, lebih on fire lagi untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan terus bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan ilahi, kebajikan, semuanya Tuhan tambahkan dalam setiap kehidupan mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, setiap langkah keluar masuk mereka diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami percaya segala apapun yang mereka kerjakan di masa-masa sekarang ini, Tuhan yang ikut campur, Tuhan yang tolong, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang sertai semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hamba-hambamu ini yang berulang tahun di sepanjang bulan Maret di tahun ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini setiap doa-doa kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Kami keluarga besar BIC Hong Kong Kowloon mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap rekan-rekan yang berulang tahun di sepanjang bulan Maret ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, dan Tuhan Yesus melindungi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Dan Tuhan tambahkan terus hikmat, kekuatan, kesehatan yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga sama-sama akan mendengarkan pengumuman BIC News untuk sepekan ini. Kita akan perhatikan dan kita sama-sama di dalam setiap kegiatan yang ada di dalam gereja Tuhan, untuk kita sama-sama ikut serta mengambil bagian, dan kita untuk memuliakan, dan kita untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menyaksikan dan kita akan memperhatikan melalui media. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat hari ini, kita akan tutup di dalam doa syafaat. Tapi sebelum kita mau menaikkan doa-doa kita di dalam hadiratnya, nanti ada hamba Tuhan yang akan memimpin di dalam doa syafaat. Kita sama-sama naikkan satu pujian ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kita tidak menimpa aku. Sekali lagi sama-sama katakan dengan segenap hatimu. Oh, kiranya, amin, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin. Daerahku
malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Yesus. Silakan hambanya untuk membawa kita dalam doa syafaat hari ini. Shakalarata shakalara balarap. Shakalara balarata shakandalara balarap. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan, di setiap sepanjang ibadah ini Tuhan, Engkau Tuhan sudah menjamah setiap kami, Engkau sudah memberkati setiap kami Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan, melalui Pastor Johan Handoyo Tuhan, kami mengucap syukur bahwa saat ini Engkau sudah mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk menjadi seperti Esther Tuhan, menjadi kaum pria Daniel Tuhan, kami percaya Engkau yang membangkitkan setiap kami. Biarlah kami Tuhan mempunyai keberanian, berani dan beriman Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawan iman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa saat ini Tuhan, dimulai dari pribadi kami. Terima kasih, biarlah roh kami terus menyala-nyala Tuhan, untuk membaktikan diri kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala sesuatunya Tuhan, kami mengandalkan Engkau Roh Kudus, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan saat ini Tuhan, dan kami menjadi pemenang, umat yang pemenang lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Kau urapi Tuhan, buat Pastor Niko beserta 4 wakilnya Tuhan, Pastor Johan Handoyo Tuhan, Pastor Heriko Tuhan, dan juga Tuhan kami percaya Engkau yang sudah memilih hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau memperlengkapi hamba-Mu, dimanapun hamba-hamba-Mu ini Tuhan Kau utus, kami percaya akan membawa dampak setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan, keselamatan yang daripada-Mu terjadi Tuhan, mujizat-mujizat Kau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Pastor Davis Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah menetapkan hamba-Mu Tuhan, untuk Tuhan mengembalakan di BIC Hong Kong Kowloon itu Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Paradigma yang baru selalu Kau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat yang baru, serta Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang baru sudah Kau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus untuk hamba-Mu ini Tuhan, sehingga terjadi terobosan Tuhan untuk jemaat-jemaat, terjadi terobosan Tuhan di Hong Kong ini Tuhan, gereja-Mu yang membawa dampak Tuhan, melalui Pastor Davis Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan total Tuhan, kesehatannya, kekuatan Tuhan, kami percaya hari lepas hari Tuhan, tanda-tanda heran dan mujizat-Mu Tuhan Kau nyatakan untuk hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh koordinator yang ada ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Untuk gembala-gembalaku Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami mempunyai karakter Kristus seperti firman-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah hari-hari ini mempunyai roh yang menyala-nyala Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjadi role model Tuhan. Sehingga kami setiap pemimpin-pemimpin yang sudah Kau pilih Tuhan, setiap pelayan-pelayan yang sudah Kau tetapkan Tuhan, akan membawa dampak Tuhan dimanapun kami berada, terutama di gereja
kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh koordinator, gembala kul dan pelayan-pelayan Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang setia Tuhan. Engkau yang menilai hati mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya mereka semua, kami semua adalah jemaat yang radikal. Kami semua adalah jemaat yang bergairah setiap hari, setiap waktu Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami semua adalah Tuhan jemaat-Mu yang mempunyai roh yang menyala-nyala untuk lebih dan lebih lagi Tuhan melakukan kebenaran yang daripada-Mu. Sehingga Tuhan kami mengalami terobosan di dalam pribadi kami masing-masing, seluruh jemaat yang saat ini sakit Engkau sembuhkan, yang saat ini berbeban berat Tuhan Engkau berikan kelegaan, yang saat ini Tuhan, saat ini kami lemah Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Kami percaya terobosan demi terobosan terjadi untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap kul-kul yang ada Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya dan kami merasakan di tempat di mana kami berkul Tuhan, yang saat ini bisa keluar Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan sudah menguduskan tempat di mana hamba-hamba-Mu ini berkul Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhi sehingga Tuhan ada satu terobosan yang terjadi di situ Tuhan. Ada pujian penyembahan dinaikkan, di mana Tuhan ada pujian dinaikkan Tuhan, di situ akan menarik setiap jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan setiap kul-kul yang ada ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan ada kesatuan hati satu dengan yang lain Tuhan, bergandengan tangan sehingga kami Tuhan ada kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami percaya saat ini setiap kul-kul yang ada mengalami terobosan, kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau membangkitkan seluruh gereja-gereja yang ada Tuhan di Hong Kong ini Tuhan. Dan Hong Kong mengalami terobosan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan, kami sudah merasakan betapa Engkau luar biasa, sedang mengerjakan Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan di seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, kalau saat ini banyak sudah terjadi pemulihan untuk virus yang ada Tuhan. Kami percaya segala sesuatu karena Engkau Tuhan campur tangan-Mu yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus, kami tidak mau berhenti sampai di sini, tapi kami terus Tuhan terus menyala-nyala dan bersatu hati terus berdoa untuk Hong Kong Tuhan, sehingga Hong Kong ada pemulihan yang maksimal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Terima kasih buat apapun yang sudah Kau kerjakan untuk bangsa kami Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa saat ini untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajaran yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati mereka setiap apapun Tuhan keputusan pemerintah Engkau ambil alih Tuhan, sehingga keadilan, damai dan sejahtera, sukacita, keselamatan terjadi untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk 7 gunung Tuhan, pemerintahan, pendidikan, media Tuhan, seni dan budaya, agama, keluarga Tuhan, juga bisnis. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan, dan kami mau perkatakan bahwa saat ini sudah ada pemulihan. Saat ini Tuhan ada kemenangan, saat ini ada terobosan di setiap gunung-gunung yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatunya, karena Engkau sudah berdaulat di bangsa Indonesia. Keselamatan sedang terjadi untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur segala apapun yang kami lakukan, agenda-agenda di gereja-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya, Engkau yang sudah menaungi setiap kami. Engkau yang menjadi pemimpin kami Tuhan, Engkau yang ada di garis depan kami, sehingga Tuhan ada terobosan, ada kemenangan dan keberhasilan, ada di setiap agenda-agenda yang dilakukan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, bahwa saat ini ya Bapak, saat ini Tuhan, kami sudah merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan yang menyertai setiap hamba-hamba-Mu, di mana saat ini Tuhan gereja-Mu untuk mempersiapkan offline Tuhan, kami percaya campur tangan-Mu senantiasa buat setiap
apapun yang kami rencanakan, biarlah kehendak-Mu yang terbaik yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi ya Bapak, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan, akan menyelesaikan Tuhan ibadah ini. Kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Kita sama-sama terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluarga besarmu. Berkat berlimpah dari Allah Bapa Surgawi di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau sama-sama katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua umat-umat-Mu ini Tuhan, merindukan kedatangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati, sama-sama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita sudah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua dan selamat beraktivitas kembali. God bless. Pastor, semuanya. Semuanya.